Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah printer merek Epson dengan tipe L1300 yang katanya arusnya nggak masuk, katanya gitu. Kok bisa arusnya nggak masuk? Padahal dia bukan teknisi ya. Bisa dia menyimpulkan arusnya nggak masuk. Ini kondisinya seperti ini, kotor banget. Kayaknya si printer ini udah terduduk lama ini. Kabelnya udah kemana-mana dah. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kabelnya melilit kayak gini nih. Kok bisa terlilit di dalam sini ya? Gimana ngelepasnya nih? Kita ambil dulu kabel stekernya. Oh alah. Ini bisa dibuka kayak gini toh. Arusnya nggak masuk, berarti nggak hidup sama sekali nih. Coba kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Printernya ini berat juga loh. Ini printer yang biasa dipakai untuk arsitek-arsitek sih. Kita siapin kabelnya. Kita posisiin sedemikian rupa. Coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada bunyi nih. Tapi printernya mati total kalau dipencet ini. Nggak hidup sama sekali. Tapi waktu barusan kita colokin, ada semacam arus yang masuk ke power supply-nya. Tuh. Tit. Tapi mati total. Langsung aja deh. Kalau kayak gitu, kita coba untuk cek power supply-nya. Kira-kira power supply-nya masih normal apa udah rusak parah. Nih, kalau dipencet nggak ngaruh sama sekali. Kita coba tes sekali lagi. Tuh, bunyi tit. Tapi dipencet nggak ngaruh sama sekali. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Posisikan seperti ini. Ini dia tempat power supply-nya di bawah sini. Kita cari posisi yang kira-kira kita semua bisa gampang melihatnya. Ada skrup di sini, coba kita buka skrupnya. Segelnya masih tertutup dengan rapat. 1 buah skrup, 2 buah skrup, 3 buah skrup. Pertama kabel datanya dulu kita tarik, terus kita tarik cover belakangnya seperti ini. Kita lihat power supply-nya di sini colokannya. Kita buka beberapa buah skrup yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di dalamnya ada benda seperti ini. Ada benda seperti ini nih. Apa nih? Di sini ada skrup. Kita buka. 1. Terus di sini juga ada 2. Dan aku nggak tahu kenapa nih, ternyata audionya nggak masuk waktu aku syuting bagian ini guys. Jadi mau nggak mau harus aku ulangi nih omongannya yang kira-kira aku ingat gitu. Aku ngomong apa waktu ini ya. Yang jelas di sini aku nunjukin sama kalian beberapa bagian yang harus dibuka lagi. Misalnya sebuah skrup di sebelah kiri sini. Ini kan udah dilepas sebelumnya. Terus nggak ada skrupnya lagi di sebelah kiri. Ini kalau ditarik langsung dia nggak bisa karena di sebelah kanan sana masih ada sebuah skrup lagi yang harus dibuka. Jadi cara ngaksesnya ya kita harus geser ke sebelah kiri, terus ambil obeng plus yang panjang, kita bukalah sebuah skrup yang ada di sebelah kanan itu. Karena di arah kanan mentok, akhirnya aku balikin lagi posisinya seperti ini. Nah nih, ini aku lihat nih ada sebuah skrup. Jadi aku harus siapin sebuah obeng yang lumayan panjang dan besar dan kuat untuk ngebuka sebuah skrup tadi. Dan rupanya skrup itu udah aku buka. Dan sekarang ini adalah proses untuk mencabuti kabel-kabel yang masih terhubung ke PSU. Misalnya kabel fleksi seperti ini, yang depan, yang belakang. Terus ada kabel-kabel tegangan yang kecil-kecil. Ini aku pesan sama kalian kalau misalnya bongkar printer dengan tipe yang sama, nggak usah ragu-ragu bongkarnya atau nyabutin kabelnya, karena soketnya pasti berbeda antara satu kabel dengan kabel yang lain. Ini ada banyak banget di sini. Ada berapa ya? Lebih lah kalau dari 5 soket
Kita bisa mulai dari bagian depan atau dari bagian yang paling mudah kita jangkau. Kalau aku sih ngelepasnya dari bagian depan. Nah, kalau misalnya kira-kira semua kabelnya itu udah kita lepas, kita bisa langsung untuk menariknya. Biasanya ini langsung bisa ketarik PSU-nya. Memang printer kayak gitu sih. Kalau misalnya PSU itu biasanya ngelepasnya gampang gitu. Nggak harus ngebukain seluruh cover. Kayak misalnya kita ngebongkarin TV. PSU biasanya tuh selalu terpisah dari rangkaian-rangkaian mekanik yang lain. Kalau misalnya dalam printer. Masalahnya satu. PSU-nya kalau misalnya udah kita lepas, gampang nggak kita balikin. Atau komponennya itu ada dijual. Untuk printer ini, komponennya ada dijual di toko komponen elektronik terdekat itu ada. Dan kerusakan-kerusakan seperti ini biasanya kerusakannya mainstream. Ini dia barangnya. Tuh, yang modul warna coklat PCB-nya itu adalah modul penyara arus. Dan ini adalah semacam ya pelengkapnya lah dari regulator itu atau power supply itu. Kita akan coba untuk mencurigai dua buah komponen di sini. Ini ada transistor. Transistornya ada dua buah, tipenya C6082 dan A2210 atau C6082 dan A2210. Biasanya transistor ini rusak kalau misalnya printer seperti ini mati total. Dipencet nggak hidup sama sekali waktu kita lagi mau ngidupin printernya. Ini dia penampakan dari dua buah transistor itu. Sekarang aku mau ngelepas transistornya dan aku mau panasin solder dulu. Aku pakai solder yang murah seperti ini. Solder ini adalah solder yang harganya mungkin 15 ribuan sampai 25 ribuan atau 30 ribuan. Soalnya dulu aku belinya harganya cuma 15 ribu dan enak banget dipakai nyolder, terus awet lagi. Bisa dipakai sampai di atas 3 tahun. Ada dua buah sekrup yang harus dibuka untuk membuka transistor. Tapi selain itu juga ada beberapa sekrup untuk membuka PCB yang ada transistornya itu. Jadi langkah pertama adalah harus membuka seluruh sekrup yang dipakai untuk mengunci PCB yang ada transistor C6082 dan A2210 itu. Terus aku lepasin dulu nih sebuah soket kabel yang mengarah ke bagian power supply, bagian primer atau penyarah arus tadi. Kalau misalnya aku perhatiin sih, ini PCB-nya tuh masih bagus banget gitu loh. Nggak pernah diutak-atik, nggak pernah disolderin sama sekali. Seneng nih aku kalau dapat servisan seperti ini, karena aku yang pertama kali ngebongkar barang seperti ini. Biasanya perbaikannya akan lebih mudah. Jadi aku langsung buka dua buah sekrup yang mengunci dua buah transistor itu. Terus aku ambil sebuah atraktor alias penyedot timah seperti ini. Aku pilih yang besar. Kalau misalnya kalian pengen beli barangnya, kalian bisa cek di bawah ya, di keranjang atau di tas yang warna putih itu. Terus jangan lupa untuk membuka transistor seperti ini. Yang kita butuhin adalah solder yang benar-benar udah panas dan timah untuk nambahin timah di kaki komponen supaya ngelepasnya tuh gampang. Kalau aku pakai metode nambahin timah terus aku panasin sambil aku tarik, dan aku nggak pakai atraktor kalau misalnya lagi pengen ngelepasin transistor. Atraktor bakal aku pakai setelah transistornya terlepas. Nah, kalau misalnya transistornya udah lepas, baru lubang dari PCB tadi aku bersihkan dari sisa-sisa timah pakai atraktor. Nah, fungsi atraktor itu seperti ini kalau aku. Ini lubangnya harus dibersihin karena PCB-nya adalah PCB double layer. Biasanya sisa-sisa dari timah itu masih banyak nempel. Ini ya tuh, bersih banget kan hasilnya kan. Dan lubangnya bolong banget, nggak ada sisa-sisa timah sama sekali. Ini dia transistornya. Transistor dengan tipe C6082 ini ada di sebelah kanan. Nanti masangnya jangan kebalik ya. Kalau misalnya udah beli komponen yang baru.
Dan di sebelah kiri itu transistor A2210, dia satu pasang. Tiba waktunya kita melakukan pengecekan pada dua buah transistor ini. Sekali aku cek, rupanya ini adalah transistor dengan konfigurasi kaki nomor 1 basis, kedua kolektor, ketiga emitor. Coba kita lihat pakai skala dioda seperti ini. Tuh. Kalau nyambung tanpa hambatan seperti ini, 000. Sekarang coba kita cek di kaki nomor 1 kita kasih probe merah, kedua kita kasih warna hitam seperti ini. Tuh, nyambung ya, 001, 000 bahkan, korslet ini. Terus yang probe hitam kita tempelin di kaki nomor 3 atau kaki emitor. Tuh, korslet juga. Sekarang kalau kita balik kaki basis yang nomor 1 ini kita kasih probe warna hitam. Terus kaki nomor 2 kita kasih probe warna merah. Tuh, ini korslet. Kaki nomor 3 juga kita kasih probe warna merah. Tuh, korslet. Jadi C682 ini rusak. Terus kita sekarang cek yang A2210. Di kaki nomor 1 kita kasih probe warna merah, kaki nomor 2 kita kasih probe warna hitam. Kita lihat, tuh korslet. Kita lihat di kaki nomor 3 dikasih probe warna hitam. Tuh korslet. Kita balik. Kaki nomor 1 kita kasih probe warna hitam, kaki nomor 2 kita kasih probe warna merah. Tuh, dari basis ke kolektor bocor atau short. Terus kaki nomor 3 kita kasih probe warna merah. Tuh, kaki emitor juga short atau korslet. Jadi dua buah transistor NPN ini dengan tipe C682 dan A2210 ini dua-duanya rusak parah atau short atau korslet. Kita harus ganti dua buah transistor ini supaya printernya bisa hidup lagi. Dan ternyata setelah aku konsultasi sama yang punya, beliau nggak mau ngelanjutin perbaikan printer ini karena memang biayanya sih lumayan mahal kalau untuk perbaikan printer. Ada dua hal yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah PSU yang udah rusak transistornya itu harus diganti kedua buah transistornya. Kemudian kerusakan yang lain lagi adalah terletak pada headnya. Karena untuk printer yang rusak PSU-nya seperti ini, biasanya headnya juga ikutan rusak. Jadi ya harus ganti head. Headnya ini harganya sekitar 2 jutaan, jadi total seluruh perbaikannya tuh sekitar 3 jutaan. Jauh lebih murah sih sebetulnya, karena harga aslinya printernya pun mahal juga. Di atas 7 juta. Jadi kalau perbaikan 3 juta itu wajar sih. Apalagi ini printer untuk kerja, untuk arsitek-arsitek biasanya. Kayak gitu ya. Jadi ya nggak bisa dilanjutin. Yang jelas kita udah tahu rusaknya apa dan gimana cara memperbaikinya. Perbaiki PSU-nya dan ganti head, selesai. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.